Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 3A yang tangguh dan kreatif. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya sehat dan semangat untuk belajar. Baik anak-anak, marilah kita berdoa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, silakan dibuka tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 1. Oke, sudah ya anak-anak ya. Sebelumnya silakan dibuka halaman 81. Ini judulnya subtema 3, perubahan wujud benda. Pernahkah kamu mengamati es batu yang didiamkan beberapa saat di udara terbuka? Es batu tersebut lama-kelamaan akan berubah wujud menjadi air. Tadinya es batu ini berwujud padat, kemudian saat kita diamkan di udara terbuka, ya, dia terkena udara dan panas, maka dia akan berubah wujud menjadi air. Peristiwa perubahan es batu berwujud padat menjadi air yang berwujud cair disebut mencair. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Nah, sekarang kita akan pelajari dalam subtema 3 ini macam-macam perubahan wujud benda. Nah, anak-anak, silakan ya dibaca. Ini adalah macam-macam perubahan wujud benda. Ada yang disebut sebagai mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan menghablur atau mengkristal. Kita akan mempelajari satu persatu dalam subtema 3 ini. Yang pertama yang akan kita pelajari sekarang adalah mencair. Silakan dibuka halaman 82, muatan bahasa Indonesia. Kita baca dulu ya. Mencair. Mencair adalah proses perubahan wujud benda dari benda padat, ya, menjadi cair, dari padat menjadi cair. Ingat-ingat ya, disebut mencair. Contoh mencair adalah es batu menjadi air, lilin yang meleleh. Ini lilin kan tadinya benda padat, setelah kita nyalakan, kita beri api, maka lilin akan meleleh. Nah, lelehan lilin ini berubah menjadi, lelehan lilin adalah benda cair, jadi padat menjadi cair. Kemudian logam yang dipanaskan, ini juga sama ya, logam benda padat, setelah dipanaskan dia akan mencair. Serta es krim yang dibiarkan di ruang terbuka. Pada proses mencair, benda menerima energi panas atau kalor. Misalnya pada perubahan es batu menjadi air, panas dibutuhkan es batu untuk berubah menjadi air. Oke, kemudian bawahnya kita akan mengerjakan ini. Silakan ya anak-anak mengikuti Buranum. Nomor 1, mencair diakibatkan dari proses pemanasan. 2. Es batu dapat mencair ketika disimpan di ruang terbuka. 3. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. 4. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. 5. Coklat padat akan meleleh jika dipanaskan. Kemudian yang B,
Berilah tanda centang pada benda-benda yang dapat mencair. Nah, yang dicentang ini ya anak-anak ya. Es krim, lilin, mentega. Mentega ini kalau kita panaskan misalnya untuk memasak ya, dipanaskan di atas wajan maka dia akan mencair. Oke, kemudian logam. Kita lanjutkan halaman 83. Langsung ke muatan matematika ya. Nah, anak-anak di sini bisa melihat ini adalah tangga konversi untuk satuan berat. Setiap turun satu anak tangga ini maka dikalikan 10. Kemudian kebalikannya, jika setiap naik satu anak tangga ini dibagi 10. Untuk singkatan ini kepanjangan dari apa? Anak-anak bisa lihat di sini ya. KG kilogram, HG atau ons. Ini HG anak-anak ya, ini salah cetak ya. Silakan diganti HG. Hektogram. Kemudian DAG dekagram, G gram, DG desigram, CG sentigram, MG miligram. Berat benda dapat diketahui menggunakan timbangan. Satuan dalam berat adalah kilogram, gram, dan ons. Ini contoh salah satu satuan dalam pengukuran berat. Satuan tersebut merupakan satuan ukuran berat yang saling berhubungan. Nah, yang perlu kalian hafalkan adalah ini anak-anak ya. Satuan baku untuk pengukuran berat biasanya kita memakai ini, kilogram, gram, dan ons. Oke, sekarang kita ke halaman 84. Perhatikan soal seperti ini. 7 kg ditambah 2 ons sama dengan berapa ons? Nah, pertanyaan ini kita harus mengubahnya menjadi satuan ons. Jadi kita ubah yang 7 kg menjadi satuan ons. Caranya 7 kg sama dengan 7 kali 10 ons. Ini harus kalian ingat bahwa 1 kg sama dengan 10 ons. Maaf ya, suara Buranum agak serak ini. Ya, kita ulang ya. 1 kg sama dengan 10 ons. Diingat-ingat ya. Maka 7 kg sama dengan 7 kali 10 ons sama dengan 70 ons. Kalau yang ini sudah satuannya ons, tidak perlu kita ubah lagi ya. Tinggal kita jumlahkan. 70 ons ditambah 2 ons sama dengan 72 ons. Oke, untuk yang soal A ini anak-anak nanti bisa mengerjakan secara mandiri ya. Sekarang kita langsung ke bagian yang B. Berilah tanda centang dan tanda silang. Tanda centang untuk satuan baku dan tanda silang untuk satuan tidak baku. Yang merupakan satuan baku adalah kilogram, gram, dan ons. Sementara satuan yang tidak baku, sendok makan, cangkir, dan sendok teh. Kemudian untuk soal di bawahnya, Buranum akan memberi contoh 2 nomor. Ya, anak-anak nanti bisa mengikuti. Dan kalau mau mencoba soal yang lain, dipersilahkan mengerjakan secara mandiri. Oke, kita mulai ya. Nomor 1, soalnya ini 4 kg tambah 4 ons sama dengan berapa ons? Diingat-ingat anak-anak ya, 1 kg sama dengan 10 ons. Yang 4 kg kita ganti dulu menjadi satuan ons seperti ini. 4 kg sama dengan 4 kali 10 ons. Sama dengan 40 ons. Kita jumlahkan. 40 ons tambah 4 ons sama dengan
44 ons. Kalau anak-anak mau menulis ini di buku cetak kalian, ditulis juga caranya ya. Atau boleh juga nulis di buku tulis. Tulis caranya supaya tahu bagaimana penyelesaiannya. Oke, sudah. Sekarang nomor 2. 7 kg tambah 2000 gram sama dengan berapa gram? Ingat ya, 1 kg sama dengan 1000 gram. Jadi kalau 7 kg menjadi 7000 gram. Kemudian kita jumlahkan 7000 gram tambah 2000 gram sama dengan 9000 gram. Nah, untuk soal yang lain, anak-anak boleh mengerjakan sendiri. Baik anak-anak, sekarang kita ke muatan SPDP. Perhatikan ya. Gambar di samping merupakan gambar karya dekoratif. Karya dekoratif termasuk salah satu karya seni rupa yang dibentuk dengan menggabungkan berbagai unsur-unsur seni seperti titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Keindahan gambar dekoratif terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Sekarang kita akan mengerjakan soal di bawahnya. Silakan anak-anak menulis jawabannya di buku tulis ya, karena kalau di sini tempatnya kurang. Kita mulai ya. Nomor 1, apa yang dimaksud seni rupa? Nah, ini jawabannya. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Silakan kalau mau nulis videonya bisa di stop dulu ya. Kemudian nomor 2, alat apa yang dibutuhkan untuk membentuk garis, bentuk, ataupun bidang. Nah, kita bisa membentuk garis menggunakan pensil atau spidol. Kemudian nomor 3, tuliskan unsur-unsur seni rupa. Ya, unsur-unsur seni rupa adalah ini, garis, bentuk, tekstur, titik, warna, bidang, ruang, dan gelap terang. Ini juga ada di bacaan tadi. Ya. Kemudian nomor 4. Nomor 4, pertanyaannya apa yang dimaksud karya seni dekoratif? Karya seni dekoratif adalah karya seni yang digunakan untuk dekorasi atau hiasan. Nomor 5, di mana letak keindahan gambar dekoratif? Keindahan gambar dekoratif terletak pada warna, garis, bentuk, motifnya. Sekarang kita ke halaman 86 ya. Tuliskan nama macam-macam unsur garis pada seni rupa berikut. Ini masing-masing ada namanya ya. Ini garis horizontal, ini garis vertikal, ini garis miring, ini garis lengkung, ini garis diagonal, dan ini garis sejajar. Sekarang kita akan mempelajari kelompok warna. Kelompok warna ada 3, yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Nah ini ya, yang termasuk warna primer adalah merah, kuning, dan biru. Silahkan anak-anak bisa menulis ini jawabannya di dalam kolom tadi halaman 86. Kemudian warna sekunder adalah hijau, oranye, dan ungu. Kemudian warna tersier ini adalah campuran antara warna primer dan sekunder, yaitu kuning hijau, biru hijau, merah ungu. Ini dicampur. Kalau warna sekunder ini campuran dari warna primer, menghasilkan warna-warna sekunder. Oke, sudah ya. Nah, anak-anak yang ditugaskan untuk SPDP,
KD 4.1, mohon maaf ya, ini Bu Ranom salah nulis. Ini pernah Bu Ranom umumkan kemarin di saat kita PTM hari Sabtu ya. Bukan tugas classroom, tapi ini dikumpulkan hari Rabu saat PTM. Nah, anak-anak silahkan menggambar seperti ini. Salinlah gambar di bawah ini, kemudian warnai gambar tersebut agar menarik. Ya, kemudian setelah kalian membuat seperti ini, sudah diwarnai, silahkan menjawab ketiga soal ini. Kerjakan dalam kertas gambar atau HVS. Kemudian ini soal-soalnya juga dikerjakan dalam kertas yang sama, boleh di bawah gambar, boleh di baliknya, ya. Dikumpulkan hari Rabu saat PTM. Oke anak-anak, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ranom akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.